Tuhan izinkan kita kembali boleh jumpa dalam ibadah semi KPI atau semi KKR IP di penghujung dari bulan Agustus ini. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Allah dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan memperhatikan ayat-ayat ini tentunya dalam pembahasan kita sebentar. Namun saya ingin mendahului saja dengan satu ayat di dalam ayat yang ke-8 itu menjadi titik tolak pertama kita mau belajar bagian teks ini. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kalau sudah temukan boleh katakan amin. Oke. Dalam hitungan 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menggarisbawahi kata mendekatlah kepada Allah. Ini menjadi satu kalimat seruan yang penting bagi kita semua, bahwa Tuhan itu memang mempunyai kerinduan setiap kita umat-umatnya datang mendekat kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kata mendekat di dalam teks ini, itu dipakai kata engisaste dalam bahasa Yunani. Kata itu berarti kitalah yang proaktif, atau kita ini yang mesti bertindak, kita ini yang mesti bergerak, kita ini yang harus mulai meresponi Tuhan. Jadi itu kata mendekat atau engisaste yang dipakai di dalam teks yang kita baca. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita yang diminta untuk aktif datang mendekat kepada Tuhan? Karena saudara yang terkasih, Tuhan terlebih dahulu sudah datang mencari kita semua. Tuhan terlebih dahulu sudah datang dan menemukan kita semua. Sebab tanpa Tuhan datang mencari dan menemukan kita, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Tanpa Tuhan datang dan mencari dan menemukan kita, kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu berinisiatif. Dia telah tinggalkan sorga, seturut dengan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa Yesus itu dalam rupa kealahannya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi dia telah merendahkan dirinya, mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Untuk apa? Dia datang ke dalam dunia ini, bahkan dia sampai rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi Tuhan lebih dulu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menemukan kita. Tuhan yang terlebih dahulu mendapati kita. Tapi kita mesti jujur, dalam saudaraku perjalanan hidup kita bersama dengan Kristus, terkadang ada begitu banyak hal yang mulai membuat saudara dan saya menjauh dari Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat magnet kita dengan Tuhan itu mulai tidak lagi kuat. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak kali kita meninggalkan Tuhan. Ada banyak kali kita lari dari Tuhan. Ada banyak kali kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi Yakobus 4 ayat 8 memberikan seruan itu kepada kita. Semacam ada satu kesempatan kembali buat kita untuk datang dan mendekat kepada Allah. Amin. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita perhatikan dalam kitab Yakobus pasal 4. Secara keseluruhan kalau kita baca kitab Yakobus, maka kitab Yakobus ini memang sedang berbicara kepada orang-orang yang sebenarnya sudah menjadi Kristen.
Coba kita lihat Yakobus pasal 1 lebih dulu, ayat yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Apakah singer satu orang atau WL bisa bantu baca ayat ini? Karena LCD tidak ada, maka kita harus ekstra kerja keras ini. Yakobus 1 ayat 1. Silakan dibacakan. Yakobus 1 ayat 1. Oke, ternyata pemain musik yang baca. Oke, tidak apa-apa. Salam dari Yakobus, Ya. hamba Allah yang dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, 12 suku ini siapa? 12 suku ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka yang diaspora atau mereka yang tersebar ketika penganiayaan terjadi di Yerusalem dalam Kisah pasal 7. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Kisah 7 itu Stefanus mati dibunuh. Lalu kemudian di Kisah 8 ayat 1, Alkitab berkata dengan jelas bahwa penganiayaan terjadi di Yerusalem, sehingga banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan waktu itu. Secara khusus para Yahudi yang bertobat itu, mereka harus tersebar, terpencar di berbagai tempat. Salah satunya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di daerah yang menerima surat Yakobus ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu Yakobus, saudaraku, sedang mau mengajak mereka yang ada di perantauan, jangan sampai karena berbagai macam penderitaan mengiring Kristus. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak masalah yang menghimpit, lalu kemudian orang-orang Kristen itu mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak lagi dekat dengan Tuhan, mulai tidak lagi mau melekat dengan Allah. Makanya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 itu, seruan itu datang. Hari ini kita semua yang ada di Maulapa pun mendengar seruan yang sama. Saya tidak tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan, posisi saudara hari ini dengan Tuhan seperti apa. Tapi dengarkan baik-baik, izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk berbicara ini. Kalau saudara mungkin sedang dalam kondisi seperti orang-orang yang ada di perantauan, 12 suku itu yang juga karena berbagai macam persoalan dalam hidup ini, berbagai macam tantangan, karena sakit penyakit, karena pergumulan, karena mungkin doa belum dijawab, karena berbagai hal yang kita temui dalam hidup ini. Lalu kita mulai kendor, lalu kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai rasa renggang dengan Tuhan. Jam doa kita sudah tidak lebih baik lagi seperti dulu. Jam baca Alkitab kita sudah tidak lagi baik seperti dulu. Jam ibadah kita mulai longgar. Hari ini dengarkan baik, firman Allah datang kepada kita, seruan Tuhan yang sama datang kepada kita, agar kita kembali mendekat kepada Allah dan jangan jauh-jauh dari Dia. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sentuh samping kiri kanan, bilang, lu sekarang ada di mana? Mari kau dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi pagi kami didatangi oleh seorang anak Tuhan. Saudara yang terkasih, lalu dia berkata begini, saya kecewa dengan Tuhan. Ya, kenapa saya kecewa dengan Tuhan? Dia bilang, Bapak lihat anak saya itu rajin sekali, dia pelayanannya rajin, ya saudara. Tapi kenapa dia tes TNI Angkatan Laut tidak lolos? Ya tuh saudara, akhirnya mereka marah dengan Tuhan. Lebih baik tidak usah setia lah, kita setia-setia juga sama, tes TNI tidak lolos. Saudara yang terkasih, lihat ternyata masalah itu bisa membuat orang mundur. Masalah itu bisa membuat orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai tidak lagi mau setia dengan Tuhan. Ya, itu yang juga dialami oleh orang-orang di perantauan 12 suku itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga mungkin dialami oleh sebagian banyak orang Kristen yang hari-hari ini juga seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah berhenti untuk memanggil kita. Dia selalu ingin saudara dan saya kembali datang kepada Dia. Sebab di luar Dia kita tidak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita hanya seperti ranting kering yang akan dibuang dan dicampakkan. Di luar Tuhan saudara dan saya ini seperti orang yang hidup di padang gurun, di padang asing, saudaraku, yang tidak ada penduduknya. Karena kita menjauh daripada Tuhan. Tapi hari ini
Tapi Tuhan mau kita dekat dengan Dia, supaya kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Karena tidak pernah sesuatu apapun terjadi dalam hidup ini tanpa ada maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu apapun itu, jangan pernah jauh dari Tuhan, karena hanya Dialah segalanya dalam hidup kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan dari Yakobus pasal yang keempat ini. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Tadi kita sudah baca ayat 8. Ada beberapa hal penting yang Yakobus katakan kepada kita, yang seringkali membuat saudara dan saya mulai magnet dengan Tuhan itu mulai kendor ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi tertentu. Yang pertama, saudara yang terkasih, magnet kita itu bisa mulai tidak lagi dekat dengan Tuhan, ya. Ketika saudara dan saya yang menginginkan, saudaraku, suatu kesenangan yang muncul dari dalam diri kita itu terrealisasi. Hawa nafsu kita harus kita wujudkan. Itu yang buat kita kadang-kadang jadi kendor dengan Tuhan. Lihat ayat 1 sampai ayat 3 dari Yakobus pasal yang keempat. Minta tolong dibacakan buat kita. Ayat 1 dari perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ayat 1 sampai ayat 3 ini. Ini yang buat orang seringkali tidak dekat Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam teks ini? Saudara yang terkasih, kata kuncinya adalah hawa nafsu, keinginan. Kata kuncinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang mau kita dapat. Itu yang seringkali membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kendor. Itu yang membuat hubungan saudara dan saya dengan Tuhan itu menjadi longgar. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kata hawa nafsu di dalam teks ini itu dipakai kata hedonis, atau yang berarti kesenangan-kesenangan. Saudaraku, keinginan-keinginan daging, itu kata hawa nafsu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, itu hawa nafsu kita mulai besar itu, ya. Keinginan kita itu mulai merontak. Keinginan kita itu mulai, saudaraku, menguasai pribadi kita. Itu yang berbahaya sekali, sehingga bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kendor. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang Kristen yang karena lihat keinginannya tidak tercapai, lalu kemudian akhirnya dia jauh dari Tuhan. Keinginannya itu dia ingin, saudaraku, terwujud, tapi kemudian tidak terwujud. Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi kendala orang tidak bisa dekat Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi keinginan kita itu sebenarnya sekat yang memisahkan kita dengan Tuhan. Keinginan itu yang akan menarik saudara untuk tidak dekat dengan Allah. Karena itu orang Kristen harus menundukkan keinginannya, hedonisnya, kemauannya, kesenangannya harus ditundukkan di bawah kuasa Tuhan. Amin. Yang amin cuma satu orang. Karena berat memang kalau menundukkan keinginan itu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang susah. Sebab tanpa kita menundukkan keinginan kita, maka kita tidak bisa sampai dekat Tuhan. Tidak bisa. Itu hawa nafsu itu akan membuat saudara dan saya terhalang. Itu sama kayak tembok, saudara yang terkasih.
Jadi potong akan bisa dekat Tuhan kalau itu hawa nafsu sudah dibereskan lebih dulu. Hedonisme, keinginan-keinginan kita itu tidak bisa, saudaraku, kalau tidak dibereskan lebih dulu, kita tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Karena itu anak-anak Tuhan, betapa pentingnya keinginan-keinginan kita itu ditundukkan di bawah keinginan Tuhan. Saya ingin menunjukkan beberapa ayat ini buat kita. Mari kita lihat, saudaraku yang terkasih, Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 lebih dulu. Kitab Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Paulus bilang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Atau keinginan manusia atau keinginan Allah? Terus lanjut. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau kita masih mau cari kesenangan kita, kesukaan kita, perkenanan kita, maka kita tidak bisa jadi hamba Kristus. Saudara, kenapa? Karena itu menjadi tembok pemisah antara kita dengan Allah. Keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita, kemauan kita, kesukaan kita, itu membuat saudara dan saya tidak bisa mendekat kepada Allah. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau dekat Tuhan, simple, kita harus tundukkan keinginan kita pada keinginan Tuhan. Kalau kita mau saudara yang terkasih tambah hari tambah dekat Tuhan, maka tidak ada cara lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara yang pertama adalah kita harus berkata, keinginan saya harus mati dan keinginan Tuhan yang harus nyata atas hidup saya. Amin. Lihat ayat ini lagi. Yesus pernah mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-26. Perhatikan saudara, mulai ayat yang ke-40 dan 41. Begini firman Allah, silakan dibacakan buat kita. Matius pasal yang ke-26. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Terus. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 42. Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau kekacauan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Terus. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan bagaimana tunduk kepada kehendak Allah. Coba saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia lawan Bapa, dia ikuti dia punya keinginan. Saudara yang terkasih, itu pasti hancur. Ya, ini saya bicara dalam konteks pandangan yang luas, ya saudara. Karena tidak mungkin Yesus pasti melawan dia Bapa. Dia akan tunduk karena dia sendiri berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Dia tidak mungkin akan melawan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena hubungan Bapa, hubungan Allah, hubungan yang sangat intim, hubungan yang begitu dekat, hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Kita juga begitu. Kalau kita bilang kita dekat Tuhan, kita bilang kita ini anak Tuhan, kita sebut Tuhan kita Bapa, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tapi harus kemauan Tuhan yang jadi dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara semacam ini, saudara yang terkasih, rasanya kita tidak mungkin jauh dari Tuhan. Karena kita akan tiap hari cari kemauan Bapa, kehendak Bapa, apa yang diinginkan Bapa. Saya mau buat ini, Tuhan mau tidak. Saya mau lakukan ini, Tuhan setuju tidak. Saya kalau bergerak begini, Tuhan mau atau tidak. Tidak akan pernah kita lepas dari Bapa. Karena kemauan Dia, persetujuan Dia yang harus jadi dalam hidup saya dan saudara. Semakin hari kita akan semakin mengandalkan Tuhan dan semakin mendekat kepada Dia. Amin. Tapi kalau betul paksa Tuhan mesti betul keinginan, waduh, berat. Sekarang terkasih dalam Tuhan, tahu sejauh-jauh. Jangan ngomong oleh Tuhan Allah dan kau. Coba kau tempuh anak di rumah.
Saya dengar beberapa kesaksian. Ya, saudara yang terkasih, bahkan orang tuanya bilang begini, lu kalau sudah ikut dari kotong pumau, kotong coret lu dari kakak. Bayangkan itu. Itu bapak di dunia. Beberapa kali saya temukan kasus begitu kan. Anak pilih dia jodoh, ma bapak dan mama son setuju, misalnya. Itu sudah datang beberapa kali, mama dan bapak bilang, sonde, nah, betul lihat lupung calon ini perempuan sudah baik. Bapak dan mama ini pengalaman, ya sudah. Main anak bilang tidak, beta su cinta nak mana. Anak ngotot, bapak juga ngotot, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bapak mulai, kau yang lahir duluan, saya yang lahir duluan. Ya. Kau belum pernah menikah, saya sudah pernah menikah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Argumentasi mulai tambah panas. Anak juga ngotot, dia punya kemauan keras, dia punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lama-lama, akhirnya hubungan akan renggang. Anak mulai datang sesontogor bapak. Dan mama dan bapak semula begini, anak memang ada durhaka. Atau dilahir dari mana? Ya, hubungan mulai hancur. Disebabkan oleh apa? Keinginan. Kita dan Tuhan juga begitu, anak-anak Tuhan. Kalau betul sudah belajar tunduk kepada keinginan Tuhan, betul paksa terus betul mau, saudaraku, betul hubungan dengan Tuhan tidak akan tambah lebih baik. Tapi sebagai anak kita mesti sadar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh, kita ini bagaimana mau menasihati pencipta kita? Ya. Adakah seorang yang bisa menasihati penciptanya? Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 11. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini manusia, kita ini diciptakan. Bagaimana kita atur yang mencipta kita? Bagaimana kita mengatur yang saudara mengendalikan hidup kita? Kita mengatur yang luar biasa, yang mempunyai kuasa atas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kurang ajar. Anak-anak Tuhan, kita harus tunduk dong. Kita harus belajar ikut Tuhan mau. Kita harus belajar. Kalau semakin kita belajar ikut Tuhan mau, beta rasa betul kedekatan dengan Tuhan tambah hari akan tambah dekat. Karena apa-apa betul akan tanya Tuhan. Apa-apa betul akan konsultasi dengan Tuhan. Apa-apa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Dia yang menyatakan itu kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Lihat ayat ini, Kisah 17 ayat 28, tolong dibacakan. Kisah 17 ayat 28. Ini penting, saudara yang terkasih. Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Di dalam Dia kita hidup. Terus kita bergerak. Kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Seperti yang sudah dikatakan oleh para pujangga-pujangga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita ini keturunan Allah. Maka di dalam Dia kita bisa bergerak. Di dalam Dia kita hidup. Di dalam Dia kita ada. Jadi betul sudah bisa pakai betul pun keinginan paksa Tuhan mesti kau betul. Sudah bisa betul yang mesti kau Tuhan. Anak-anak Tuhan. Jadi kalau semakin betul tahu ini, maka betul pun hidup akan tambah dekat Tuhan. Ya. Tapi kalau betul terus tonjolkan betul pun mau, nanti kau lihat hubungan dan Tuhan akan jadi hancur. Karena betul paksa betul pun keinginan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah Tuhan tidak mungkin ikut kita. Kita yang mesti ikut Tuhan. Yakobus pasal 4 tadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat 13 mulai. Yakobus 4 ayat 13. Perhatikan itu. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya. Terus 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Kita tidak tahu apa arti hidup kita. Hidupmu itu sama seperti uap, ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita ini kan seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu ayat bilang. Lalu kita mengandalkan kita penguap ini yang hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Betul mau sok pintar ke mana?
Ya sudah, tidak mungkin bisa. Maka itu ayat bilang begini, ayat 15, 16, silakan. Sebenarnya kamu harus berkata, Ya. jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Itu adalah salah. Jadi karena itu saudara, kita ini tiap hari mesti bertanya kepada Tuhan. Jadi saya ulang lagi, yang bikin orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, yang bikin orang sekali lagi tidak bisa dekat dengan Tuhan, itu adalah keinginan. Dan itu terjadi pada jemaat yang ada itu 12 suku di perantauan. Mereka sudah mulai mengandalkan mereka punya hawa nafsu, keinginan mereka. Saudara yang terkasih, mereka sudah tidak tunduk kepada kehendak Allah. Sesuka-suka mereka mau buat apa buat. Dan itu buat mereka tambah jauh dari Tuhan. Itu membuat mereka tidak lengket dengan Tuhan. Mereka paksa keinginan mereka harus terrealisasi. Itu membuat mereka tambah kendor dengan Tuhan. Karena itu Yakobus berseru, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Saudaraku, caranya adalah kamu harus tanggalkan hawa nafsumu, tanggalkan hedonismemu, keinginanmu, kemauanmu, kehendakmu. Tunduklah kepada kehendak Allah, maka kamu akan sampai lebih dekat kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pesan ini penting buat kita semua hari ini. Saudara mungkin ada banyak pergumulan, saudara mungkin ada banyak kebutuhan, saudara mungkin punya banyak beban persoalan yang saudara rindu Tuhan realisasikan dalam hidup saudara, Tuhan kabulkan dalam hidup saudara. Tapi dengar baik-baik, bukan kehendak kita, tapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Kalau semakin engkau mencari kehendak Allah, engkau tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kalau engkau mencari keinginanmu, kehendakmu, engkau akan tambah jauh dari Tuhan. Karena engkau akan paksa diri bagaimana kehendakmu harus terrealisasi. Tapi kalau engkau betul-betul mengandalkan Tuhan, semakin ada pergumulan, semakin engkau akan mendekat dan tidak akan pernah bisa terpisah dari Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, pergumulan sudah dijawab, kau belum? Pergumulan sudah belum. Bilang kalau belum pun tetap dekat. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, tanya kehendak Tuhan. Tanya kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Siapa yang mau masalah banyak lama-lama? Kita semua tidak ada yang mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bangsa Israel waktu jalan menuju ke tanah Kanaan, mereka pengen cepat sampai. Apalagi Tuhan sudah bilang di Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Aduh, siapa mau lama-lama? Saudara yang terkasih, tapi Tuhan bilang tunggu mereka sudah putar bosong 40 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau paksa karena Tuhan bilang 40 tahun lah. Meskipun kita ingin cepat makan madu, minum susu, tapi Tuhan bilang jangan dulu 40 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak mesti tunduk dong, anak mesti taat. Anak tidak bisa paksa keinginan kita. Saudara yang terkasih, kalau paksa keinginan itu pasti hancur. Ya. Tuhan pernah bilang sama Abraham, keturunanmu itu akan seperti bintang di langit dan apa pasir di laut. Tapi Abraham tunggu. Hai ini kok tidak datang. Keturunan model apa ini ya saudara terkasih? Besutua. Bini sumati haid. Duduk rapat berunding saudara. Ya. Sarah bilang Awai. Abraham itu kan panggilan Awai. Ya. Awai. Ya. Kayaknya Tuhan omong kosong sama tung dua. Ya. Mana mungkin udah betul sumati haid. Dari mana mau anak dari mana dapat? Lalu mungkin Abah bilang, iya Sarah, waktu su omong begitu, nah betul mau karmana, tunggu toh. Hei, lu tunggu sampai kapan? Lu mau mati tanpa keturunan? Hei, mau karmana lagi? Kalau beta bersina pasti salah. Lalu saudaraku, Sarah bilang sudah sana apapun kali beta setuju. Ya. Ada Mami Hagar di samping tuh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya saudara lihat, kenapa? Karena manusia mau pakai keinginan.
Ketika keinginan itu, saudaraku, direalisasikan, dapat anak tidak? Saya tanya. Dapat. Tapi itu anak kehancuran. Anak-anak tuh, itu anak kehancuran. Makanya ada orang bilang begini, Bapak, kau ni heran, kau sunika ni belum hamil-hamil. Nah yang lain dong sunika nikah mau anak sulima. Dong sunika mau anak jalan terus. Yang sunika nikah son hamil-hamil. Yang tidak nikah pika tunggu 2 menit hamil. Orang kalau pikir begini, lama-lama orang bisa ikut orang pun keinginan semua. Ternyata cari keturunan tidak perlu nikah. Buktinya nikah ada yang tak hamil. Bersyukurlah kalau saudara pas menikah habis langsung mengandung memang. Ada banyak kan bertahun-tahun tidak mengandung. Sementara yang lain yang tidak berkandung, bunting terus. Saudara terkasih, manusia kadang-kadang bisa terkecoh dengan hal-hal ini. Lalu kemudian merasa bahwa tunduk kepada Tuhan itu tidak penting. Lebih baik kita berontak. Toh, kita bisa dapat sesuatu yang kita inginkan. Tapi saya ulang lagi, ending pasti siap. Hagar bikin Abraham pun kesalahan itu bikin masalah sampai di hari. Termasuk demo di sana itu termasuk gara-gara Hagar. Oh iya kan? Ini berhasil kirim di Palestina sana. Gara-gara yang satu tembak-tembak musuh kiri kanan. Anak-anak Tuhan. Jadi saya mau sampaikan ini kebenaran buat kita. Betapa pentingnya kita tunduk kepada keinginan dan kehendak Tuhan. Karena keinginan Tuhan itu akan buat kita tambah dekat Tuhan. Dan orang yang dekat Tuhan itu pasti berbuah banyak. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Alkitab yang bilang kan, Yohanes pasal 15 itu jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita dekat dengan pokok anggur, kita akan berbuah banyak. Ya. Tapi kuncinya saya ulang lagi, kita tidak bisa ikut kita pun mau, kita mesti ikut Tuhan pun mau. Kita pun hawa nafsu atau mesti kerak, atau pun hawa nafsu atau pun keinginan mesti tunduk dalam nama Yesus. Itu keinginan kalau semua mulai melonjak, kes mati sendiri, terus kes tunduk sendiri dalam nama Tuhan. Itu penting. Itu pesan yang kita tidak boleh lupa. Yang kedua, anak-anak Tuhan, mari kita lihat ayat yang keempat mulai. Yakobus pasal yang keempat. Perhatikan ayat yang keempat, yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat, sudah ayat 4. Ya, lanjut. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Saudara lihat, yang kedua, apa yang buat kita tidak bisa dekat Tuhan? Selain keinginan kita, yang kedua adalah dunia. Itu ayat mengatakan. Persahabatan dengan dunia membuat kita menjadi musuh Allah. Di dalam Alkitab, dunia itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa berbicara 3 hal. Yang pertama, itu bicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya, atau segala sesuatu yang ada di dalam. Itu kata dunia di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, misalnya Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu ayat bicara tentang dunia dalam arti manusia. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Coba dibacakan Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalau tidak, dibinasakan. Coba kita lihat itu ayat. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Dalam hal ini manusia, dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang mana? Bukan saudaraku ciptaannya yang kita lihat ini, buminya bukan, tapi manusia. Itu terlihat dari ayat itu. Next. Tadi Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang. Jadi dunia yang dikasih itu maksudnya orang-orangnya. Jadi dunia dalam Alkitab itu bisa bicara tentang oknum atau manusia yang ada di dalamnya. Yang kedua,
dunia di dalam Alkitab itu bisa berbicara tentang alam semesta. Saudara yang terkasih, kosmos, bahasa Yunaninya sama, kosmos, ya. Tapi bisa punya 3 arti. Manusia, lalu kemudian segala bentuk ciptaan yang ada, ya saudaraku, gunung, pohon, ya itu bicara tentang dunia. Matahari, bulan, bintang, segala macam yang ada di dalam dunia ini. Tetapi juga Alkitab bicara tentang dunia itu, bicara soal sifat-sifat atau karakter-karakter dunia. Itu ada di dalam Alkitab juga, ya. Nah, ini yang Yakobus soroti adalah yang ketiga itu, arti yang ketiga. Yang Yakobus maksudkan bukan manusianya, tapi karakter-karakter, keinginan, sifat-sifat duniawi. Ini yang harus kita waspadai, anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 2. Mari kita baca ayat yang ke-19. Tadi kan 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya. Ayat 15 mulai. 15 dulu. Ya, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara lihat, jadi keinginan-keinginan duniawi ini yang sudah disoroti oleh Yakobus. Nah, kita ini saudara hidup di tengah-tengah karakter dunia yang modelnya seperti ini. Banyak sekali, saudara, dosa yang menguasai dunia. Nah, kita orang-orang percaya mesti sana boleh, ya. Kalau kita mau dekat Tuhan, maka tidak boleh. Dilengkapi dengan Yakobus 4 ayat 8. Kembali dibacakan ayat itu. Yakobus 4 ayat 8. Silakan. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, terus, dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Tahirkanlah tanganmu. Tahirkanlah tanganmu. Terus, hai kamu orang-orang berdosa. Itu menyangkut dosa, menyangkut semua karakter-karakter, sifat-sifat, saudara, yang tidak berkenan kepada Allah. Terus, dan sucikanlah hatimu. Sucikan hati kita ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ulang lagi, yang buat orang tidak bisa dekat Tuhan itu adalah karakter-karakter duniawi, sifat-sifat duniawi. Dan itu yang buat orang Kristen jauh dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, bagaimana kita mau dekat Tuhan tapi minum larut tidak berhenti? Bagaimana kita mau dekat Tuhan tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, bersinat tidak berhenti? Bagaimana kita mau dekat Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi terus main judi? Bagaimana kita mau dekat Tuhan tapi mulut kita terus bicara yang kotor? Bagaimana kita mau dekat Tuhan kalau kita punya tangan terus berkelahi, mulut kita terus, saudaraku, menyimpan kemarahan, benci, dendam? Waduh, enggak bisa, anak-anak Tuhan. Itu tidak akan buat kita bisa dekat Tuhan. Itulah yang membuat saudara dan saya menjadi musuh Allah. Makanya Yakobus 4 ayat 4 mengatakan dengan jelas, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Amin. Amin. Berapa banyak orang Kristen pergi gereja, tapi sekali lagi dia tidak dekat Tuhan sebenarnya. Dia lebih dekat dengan alkohol. Dia lebih dekat dengan pesta pora. Dia lebih dekat dengan hal-hal duniawi. Dia lebih dekat, saudara terkasih, dengan seks bebas. Dia lebih dekat dengan perzinahan. Waduh, bagaimana kamu mau dekat Tuhan? Tidak bisa, anak-anak Tuhan. Makanya Yakobus sekali lagi kasih ingat 12 suku di perantauan dan kita semua yang sudah jadi Kristen, supaya kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami yang namanya kedekatan dengan Allah, tahirkanlah, sucikanlah hidup kita, supaya kita boleh datang dan mendekat kepada Dia. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi sangat penting buat hidup kekristenan kita. Saya ulang, memang ini
Saudara, ketong di Kupang ini gereja 50 meter gereja. Tapi saudara jangan yakin bahwa semua yang di gereja itu sudah bertobat habis. Ya, belum tentu. Sorry, saya ngomong apa adanya. Bahkan banyak yang saudaraku punya jabatan rohani, tapi hidupnya sangat najis di hadapan Allah. Saudara, pakai jubah pendeta, ternyata hidup masih ngeri. Saudara yang terkasih, pakai stola majelis, tapi di Baklaru Judia, yang selingkuh Judia, yang tukang ganggu orang buana, nona di tetangga Judia, itu dia. Yang nama Yohanes, nama Kobus, nama Tius, Ayub, Abraham. Saya kemarin pelayanan di LP wanita. Saya selesai keluar, saya bilang begini sama tim kami yang pergi. Saya bersyukur sekali, saudara. Kenapa saya bersyukur? Saya bilang sama mereka, ternyata LP wanita sepi ya. Saya senang, sepi. Ya, itu berarti tingkat kejahatan untuk kaum wanita itu memang agak rendah. Mungkin karena perempuan lebih banyak pergi gereja makanya. Mencoba untuk di LP dewasa laki-laki. So 300 lebih. Yang keluar 1 yang masuk 5. Itu yang kena tangkap. Belum yang tidak kena tangkap. Saudara terkasih. Waduh, sangat ngeri itu. Maka saya pernah bilang, saya rindu, saudara, waktu saya khotbah di LP itu, saya kasih tahu, saya rindu LP ini di gereja tambah sempit, bukan tambah lebar. Iya, justru kalau tambah lebar, itu berarti Kristen tambah banyak yang masuk. Curi ayam Kristen. Korupsi Kristen. Ini mau kemana? Kalau begini, KKR ngeri terus, non-stop. Bahkan saudara kan baru kita KKR baru 3 hari di depan Harper, KKR akbar itu bagi saya. Karena banyak yang kasih tahu saya, Bapak, kotong kasih keluar dana, ini ngeri Bapak. Kami ini tim pencari dana. Ratusan juta anak-anak Tuhan. Itu berarti kota ini sebenarnya Tuhan sedang lawan. Tetapi adakah orang respon terhadap Tuhan? Adakah orang mau tanggapi Tuhan? Atau KKR cuma rutinitas? KKR cuma formalitas? KKR cuma sudah jadi hal biasa? Karena kita kantong Kristen, jadi di mana-mana kita bikin acara KKR, IP, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, saya sebagai hamba Allah, saya berseru hari ini. Begitu juga dengan yang ada di PD Maulafa. Saudara dengar baik-baik, KKR tidak salah, IP tidak salah. Tiap bulan ada dilakukan di tempat ini. Untuk apa? Supaya kita datang mendekat kepada Allah, supaya kita benar-benar tambah hari bertobat, tinggalkan kenajisan, tinggalkan masa lalu, dan menatap masa depan dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara yang terkasih, seharusnya kita semua yang ikut KKR, IP dan lain sebagainya, tambah hari mesti tambah benci dosa, bukan tambah senang buat dosa. Amin. Tidak boleh terdengar di persekutuan doa ada orang selingkuh. Tidak boleh. Amin. Tidak boleh didengar ada orang masuk persekutuan doa tapi masih sekali lagi mabuk non-stop. Lu bertobat. Amin. Tidak boleh ada orang sering datang pede tapi kepahitan, benci, dendam masih ada dalam hati. Kau bertobat. Amin.
Amin. Amin. Kalau tidak tahu datang lalu percuma menyanyi pukul tangan omong kosong. Coba nari. Coba goyang dada. Goyang bagus, nah hati mesti beres. Amin. Kalau kau sudah di persekutuan doa, jangan pesta pora lagi. Amin. Amin. Iya, sudah diberes goyang bagus, menari untuk Tuhan. Di pesta dunia. Setan satu. Kan begini. Tapi dianggap diri dekat Tuhan. Lu dekat mana? Tuhan mau susah lu. Tuhan ada jengkel setengah mati. Tinggal dia cekil kesat kali kalau mati buang. Kenapa Tuhan? Oh, Tuhan saya bilang musuh Tuhan kok. Anak-anak Tuhan. Jadi hari ini saya mau beritahu kepada kita. Ya karena saya banyak begini. Ya, saudara yang terkasih. Aduh. Ngeri. Kalau kita melayani, kalau kita jadi Kristen model begitu, Tuhan sudah akan berkenan. Saya ulang lagi. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang model begitu. Karena itu persahabatan dengan dunia. Maka Tuhan sudah kasih tahu kita ini mesti berubah. Tidak boleh serupa dengan dunia. Lihat ini Roma 12 ayat 2. Ini ayat terkenal kan? Roma 12 ayat 2. Tapi mulai ayat 1 karena itu berkaitan dengan ibadah. Kita mau persembahkan tubuh kita kok. Masa kita masih serupa dengan dunia? Bagaimana mau dekat Tuhan? Tidak bisa itu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Tidak boleh. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Itu. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu kita mesti jauhkan itu. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau mau ibadah kita sejati dekat Tuhan sungguh-sungguh. Mesti kasih itu. Mesti kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya tidak usah ulang tuh Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Itu ayat hafalan buat kita semua tentang perbuatan daging sudah nyata itu. Tidak usah ulang lagi. Itulah itu yang disebut dengan karakter duniawi itu. Kita Kristen tidak boleh begitu, anak-anak Tuhan. Supaya kita betul-betul Tuhan dekat kita dekat Tuhan. Bangsa Israel punya masalah tuh di situ. Saudara yang terkasih. Dong mau dekat Tuhan tapi tidak mau benci dosa. Tidak bisa. Mau melekat Tuhan tapi dosa juga mesti melekat. Tidak bisa. Karakter daging mesti lenyap. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18. Lihatin ayat. Maleakhi 3 ayat 18. Mesti ada perbedaan. Tidak bisa sama. Kota orang dunia itu tidak boleh sama. Alkitab ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Iya. antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Itu. Mesti ada perbedaan. Tidak boleh sama. Saudara yang terkasih. Orang yang beribadah yang dekat Tuhan itu karakternya mesti beda. Sifatnya mesti beda. Anak-anak Tuhan. Nah, itu yang Paulus bicarakan. Makanya saudara lihat ya, ini lanjutannya ayat 5 dan ayat 6. Yakobus bicara soal karakter. Salah satunya, lihat, dibacakan. Yakobus pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Iya. roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Iya, terus. Tetapi kasih karunia yang dia anugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Iya. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, congkak itu adalah salah satu karakter duniawi. Ya. Rendah hati itu karakter Kristus. Jadi kalau kita ini mau dekat Tuhan, mesti karakternya rendah hati. Orang rendah hati itu simpel, gampang sekali saudara yang terkasih berubah. Itu
orang yang rendah hati, gampang dibentuk, gampang dikasih tahu, gampang saudaraku yang terkasih dalam bertobat. Tapi orang yang sombong, aduh, susah bertobat. Betul kasih tahu, ya Alkitab bilang jangan mabuk. Dia jawab kita, ini orang sombong. Dia akan jawab, kan Alkitab bilang jangan mabuk. Saya minum, saya tidak mabuk. Ini sombong dong, setan-setan dong. Kita kasih tahu tubuhmu itu bait Allah, jangan rusak itu bait Allah. Berhenti rokok. Alkitab tidak pernah bilang dilarang merokok, hanya ada di pom bensin. Nah ini memang sombong dong. Kita ngomong, ya, kotong ini orang Kristen tuh mesti mengampuni, jangan simpan dendam. Sorry, beta yang kakak, dia adik. Dia, pokoknya kotong ngomong semua salah, habis manusia sombong dong ya. Dia yang paling betul. Nah model begini saudara, maka kita bilang karakter yang sukar itu kayak congkakan. Jadi orang kalau ada congkak di dalam hatinya, itu orang susah bertobat. Sampai kiamat itu orang susah bertobat, saudara. Tapi orang kalau rendah hati, dia gampang terima nasihat firman. Dia gampang terima. Kalau Alkitab bilang jangan mabuk, dapat togor, jangan, ya nanti sadar. Itu orang rendah hati. Ini karakter Kristus. Karakter dunia itu sombong. Itu karakter dunia. Maka anak-anak Tuhan hari ini saya mau beri pesan kepada kita. Jangan sampai karakter itu buat kita tidak bisa dekat Tuhan. Karena Allah menentang orang congkak. Allah menjadikan musuh yang namanya sahabat-sahabat dunia. Kita memang masih tinggal di dunia, tapi kita sudah dipilih dari dunia untuk menjadi warga-warga kerajaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus. Karakter kita mesti karakter kerajaan Allah. Karakter, bukan karakter duniawi. Saya buat satu postingan tentang sola fide. Sola fide itu selamat hanya karena iman. Ya saudara. Lalu ada tanggapan dari orang-orang yang tidak percaya dengan sola fide. Ya. Kita Kristen mayoritas itu saudaraku percaya karena Martin Luther itu pemerkasa dari gereja Protestan. Salah satunya dari 5 sola, salah satunya adalah sola fide, hanya karena iman. Saudara, ya. Lalu orang komentar, orang tanggapi, orang bilang begini, memangnya iman saja bisa masuk surga? Lu punya mulut itu. Saudara. Pokoknya ada kata-kata kasar, kata-kata makian. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya jawab begini, katanya lu bilang iman tambah perbuatan, tapi lu pun perbuatan sendiri tidak menunjukkan bahwa kau punya iman. Tapi dia ngomong, selamat bukan hanya karena iman, tapi harus perbuatan. Tapi kau perbuatan sendiri, buktinya mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, kau akan berkata iman tanpa perbuatan, tapi aku akan menunjukkan iman dengan perbuatanku. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, orang kalau dia sungguh-sungguh beriman, tahu seomong perbuatan pasti lahir. Tapi orang yang bilang, oh saya selamat karena perbuatan, lihat, dan perbuatan tidak pernah jelas. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena dia tidak ada iman. Orang beriman itu pasti punya perbuatan, tapi orang yang punya perbuatan belum tentu punya iman. Karena itu saudara terkasih, dia akan jadi seperti Kristen tobat kumat alias tobat. Ya, tapi orang kalau beriman itu tidak begitu. Orang beriman itu dia menyerahkan hidupnya total sama Tuhan. Ada amin? Amin. Karena itu pada kesempatan malam hari ini ingat baik-baik. Yang kedua, jangan pernah lupa. Ya, kita tidak pernah bisa dekat Tuhan kalau dunia masih menghambat kita. Ya, dunia mesti beres. Dan itu karakter dunia itu yang tadi saya sudah sebutkan. Yang terakhir, yang ketiga. Mari kita lihat apa yang menjadi penghalang. Ayat 7. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari kita baca. Tunduklah kepada Allah. Ya. Dan lawanlah iblis. Siapa yang menghalangi kita? Setan. Maka ia akan lari daripadamu. Iblis lari baru kita bisa dekat Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kita tidak boleh lupa setiap hari, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara yang gelap ini. Saudara, itu
perlawanan kita. Jadi setan tiap hari yang menjadi perlawanan kita. Anak-anak Tuhan, kalau kita tidak bisa melawan setan, bahaya. Iblis dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata diabolos. Kata diabolos itu artinya pendakwa. Setan itu tiap hari mendakwa kita, mendakwa kita, mendakwa kita. Saudara yang terkasih, lihat Wahyu 12 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10. Kitab Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, Iya. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, Iya. dan kekuasaan Dia yang diurapinya, Terus. karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam Itu di hadapan Allah kita. Kita ini tiap hari didakwa oleh setan. Jadi setan itu tidak pernah senang saudara dan saya ini jadi orang yang setia, jadi orang yang dekat, jadi orang yang melayani Tuhan. Setan tidak pernah senang. Maka tiap hari dia pakai banyak cara untuk saudaraku membuat saudara dan saya terus terdakwa, menjadi orang-orang yang didakwa. Nah, ini penting kita semua mengetahui ini, supaya tiap hari itu kita tidak boleh lengah. Tadi malam saya ditelepon jam 10 malam, saudara terkasih. Setelah saya pulang pelayanan, saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan dari wali kota sana. Dia telepon saya, Bapak tolong dulu, karena saya punya mama lagi kerasukan arwah orang mati. Ya sudah. Ya. Dia bilang, saya tanya, arwah orang mati itu siapa? Lalu dia jawab, papa saya. Papa saya masuk ke mama saya. Lalu banyak bicara hal-hal yang pokoknya aneh-aneh, saudara. Jadi Bapak tolong doa dulu, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya tanya sama dia, apakah sekarang posisi mamamu lagi kerasukan atau lagi baik-baik? Saudara, Bapak, memang kerasukannya hari kemarin, hari ini sudah baik. Ya, tapi saya mau supaya Bapak berdoa supaya ikatan-ikatan terlepas, supaya tidak lagi kerasukan arwah papa saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang sama dia, Alkitab berkata dengan jelas, orang mati tidak punya hubungan dengan orang yang orang yang hidup. Orang yang sudah mati tidak ada punya hubungan dengan orang yang sudah masih hidup. Artinya bahwa orang yang mati, saudaraku yang terkasih, tidak mungkin bisa kembali lagi. Kata Ayub pasal 7, tidak akan kembali lagi. Nah, siapakah yang masuk ke mamamu itu? Itu adalah setan. Dia yang memakai wujud, dia yang memakai cara seolah-olah jadi papamu yang sudah mati itu. Untuk apa? Untuk mendakwa, untuk membuat kamu ketakutan, untuk membuat kamu seolah-olah belum terpisah dengan papamu, untuk membuat kamu seolah-olah masih ada hubungan dengan orang mati. Itu cara kerja setan. Saudara terkasih. Ya. Karena itu saya bilang yang harus didoakan sekarang adalah mamamu, supaya mamamu terima Kristus dengan sungguh-sungguh, beri hidup kepada Tuhan. Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan, kalau roh Allah ada dalam saudara, maka tidak ada satu roh pun yang bisa mengalahkan roh Allah yang ada dalam diri saudara. Amin. Ada amin? Amin. Karena itu dengar baik yang masih kerasukan setan, buka hatimu sungguh supaya Tuhan masuk dalam dirimu. Amin. Amin. Sedikit-sedikit. Lu dan setan satu. Loh, saudara, setan tidak bisa masuk kalau kita kasih kesempatan buat dia. Tidak kasih kesempatan buat dia tidak bisa masuk. Tapi karena kita ini masih kosong, dalam hidup masih kosong. Tuhan belum ada dalam tubuh hidup. Hanya Kristen saya, tapi Tuhan tidak ada. Tapi dia mengaku dekat Tuhan. Dekat Tuhan bagaimana? Setan yang ada kuasai kau kok. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang sejati tidak boleh kerasukan setan. Tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang masih kerasukan setan itu Roh Kudus belum masuk dalam diri. Ya, karena kalau Roh Kudus ada tidak mungkin. Sampai Om kan baca itu ayat supaya jangan beta omong kosong putar balik. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Ya.
anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Iya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu lebih besar roh itu di dalam dunia ini. Jadi dia mengalahkan semua. Bagaimana dari roh setan mana yang mau masuk? Bapak, ini memang setan dari awal punya ini keras, Pak. Keras apa? Roh Tuhan lebih keras. Amin. Nah, iya. Kecuali Anda sekali lagi memang kasih kesempatan buat setan. Ya, Anda bilang welcome setan, ya setan masuk. Ya, saudara terkasih, maka kita ini tiap hari jangan pernah bikin celah. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya setan, ya. Karena itu saudaraku, kita ini betapa pentingnya tiap hari mesti kenakan perlengkapan senjata Allah, bukan sewaktu-waktu, tiap saat, terus waspada, siaga, tidak boleh main-main, anak-anak Tuhan. Sebab setan ini tiap hari dia tidak pernah lengah. Pendeta Esra Soru pernah berkata, kalau ada sifat baik dari setan, maka sifat baik dari setan itu adalah rajin dan tidak pernah lelah. Ya, itu sifat baik dari setan. Jadi kalau Anda malas-malas, Anda lebih buruk dari setan, karena setan saja rajin. Setan itu paling rajin. Dia tidak pernah capek, setan itu. Lalu saat di bawah di Bethesda, saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan bilang, ya, saudara, kita biar doa mati punya ini, ya, kami hancurkan iblis, kami injak, kami ikat, kami segala macam. Saudara, saya tanya, setan menyerah tidak? Dia tidak menyerah. Bahkan ada yang lebih parah, dia bilang kami lemparkan ke dalam neraka. Wih, lu hebat, lagi sampai lempar ke neraka. Itu setan. Ya, saudara, setan itu sampai ini hari dia masih merajalela di muka dunia. Yesus saja waktu lawan, saudara yang terkasih, setan hanya mundur. Itu Yesus. Nah kita, dia mundur dan dia cari waktu terbaik, dia kembali lagi. Matius pasal 4, kan saudara bisa baca itu ayat jelas. Tidak ada dikatakan maka setan hancur binasa, lenyap, hilang sudah, tidak ada lagi antek-anteknya. Tidak ada. Saudara terkasih, dia cuma mundur. Jadi kalau kita sebentar tinggi dalam nama Yesus, setan pergi, dia pergi di sebelah tembok ini. Dia setan itu begitu dia. Anda pikir dia mati, oh? No. Karena potong gigi asam tuh, saya potong pun doa itu ngeri. Ya, kalau saya pikir-pikir di doa ini memang doa tidak masuk akal. Ya, doa saking emosi itu. Coba saudara bayangkan ya, saudara. Kadang-kadang doa bilang kami ikat, habis itu kami usir. Dia sudah ikat, usir karena sudah ikat. Karena kita doa ini saking emosi dan setan tuh, kami ikat, kami usir. Itu kan setan bisa jawab, dia bilang sudah ikat, saya bisa lari. Lari kan sudah ikat. Setan tetap bisa mati. Saudara terkasih, ibaratnya dia sama ke slime tuh. Anak-anak kecil bisa main slime ya. Slime itu kalau diramas begini, kemarin di selatan suka kembali ulang begini. Itu slime. Jadi setan itu begitu kita injak, Anda nanti foy ulang lagi. Itu setan. Saudara terkasih, makanya kita ini tiap hari mesti sadar dan berjaga-jaga. Amin. Tiap hari harus sadar. Karena setan itu buat kita tidak boleh dekat dengan Tuhan, tidak boleh. Dia benci sekali kalau saudara dekat Tuhan. Dia anti sekali. Saudara terkasih dalam. Nah, ini kadang-kadang kita tuh lengah sehingga setan bisa memakai segala macam cara. Makanya jangan heran di ibadah juga setan bisa kerja. Ya, karena setan tidak mau Anda dengar firman. Setan
Kenapa dia? Dia tidak sadar setan ada di dia. Saya bilang terus sono tiba tulis lama sono. Ya, setan bekerja. Dia buat Anda gelisah, duduk tidak tenang. Saudara, itu setan bekerja semua. Jadi Anda jangan main-main setan ini. Kalau kata saya waspada, botong justru tambah jauh dari Tuhan. Botong akan tambah jauh. Jadi saya udah 3 hal penting supaya kita jangan jauh dari Tuhan. 1, ingat, keinginan kita harus tunduk ya kepada keinginan Tuhan. 2, tidak boleh serupa dengan dunia dalam karakter. Itu buat kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga, tiap hari harus waspada karena setan punya banyak cara untuk membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kalau tiap hari kita lakukan 3 hal ini, kita akan tambah hari, tambah dekat dengan Tuhan, tambah setia dengan Tuhan, tambah bergaul karib dengan Tuhan, dan kita akan lihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama-sama dengan saya mau dekat Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau dekat Tuhan. Sekali lagi, saya mau dekat Tuhan. Saya mau dekat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, tundukkan keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Tindihkan keinginanmu. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan paksa kamu punya mau. Jangan paksa kamu punya mau. Ya saudara, belajar untuk ikuti keinginan Tuhan. Yang kedua, sama-sama dengan saya katakan, saya harus bertobat dari keinginan dunia. Bertobat dari keinginan dunia. Bilang samping kiri kanan, jangan sama terus ikut persekutuan doa. Amin. Bilang samping kiri kanan, tambah hari harus bertobat. Amin. Luar biasa itu ya, saudaraku. Yang ketiga, sama-sama katakan waspada, ada iblis. Waspada, ada iblis. Bilang samping kiri kanan, bangku kosong di sebelah itu yang sampai dia di sini. Hati-hati. Ya saudara. Maka berdoa kuat. Ada amin. Amin. Ya saudara. Kenakan segenap perlengkapan senjata. Tuhan tolong kita semua dengan kebenaran ini. Haleluya.